nama saya Sumini. Saya korban langsung bom Bali 1. Luka saya 45% lah. Usus keluar, payudara kedua-duanya ada serpihan. Itu saya sudah menjalani selama 35 kali operasi. 2 kali juga saya mau mengakhiri hidup saya. Pengen mati, aku pengen mati. Aku nggak kuat dah hidup kayak begini. It's huge, it's scary. Guys, this is horrendous. I've never seen anything like it. It's huge, it's scary. People are burnt everywhere. There's people dead. I just don't believe what happened here tonight. Saya terlibat di tempat-tempat konflik di Afghanistan, di Filipina. Mereka para pelaku ini pernah belajar sama saya. Ya, saya salah satu guru mereka. Saya mengajarkan mereka menggunakan senjata. Saya mengajarkan mereka racik-meracik. Setiap kali saya lewat, setiap kali saya melalui jalan tersebut, jalan Legian itu, setiap kali itu saya terbayang mayat yang bergelimpangan. Sebenarnya itu menghantui saya. Terus tidak pernah berhenti saya menyesal. Selamat siang Bu Erni. Ya, terima kasih sudah terima kami ke sini. Sama-sama. Kita berharap Bu Erni bolehlah sharing sedikit ya tentang cerita masa lalu, apa yang terjadi pada malam itu. Suami saya saat itu kerja Sebagai apa Bu? sebagai head waiter di Sariklam. Oh, ya. Nah, teman-temannya bilang suami saya itu pada saat kejadian pas berada di depan bar. Malam itu saya dengar ledakan yang sangat kuat di luar sana. Nggak ada kepikiran sama sekali bahwa itu adalah bom. Nah, saya menuju ke Sariklam itu melewati gang-gang sempit. Dan di sepanjang perjalanan, saya selalu bilang pada diri saya, suami saya masih hidup. Suami saya masih hidup. Saya lihat bagaimana potongan-potongan tubuh itu diangkat, ditaruh di tanduk, dibungkus kain putih. Dan tidak hanya kehilangan suami, kehilangan masa depan. Saya harus jadi orang tua tunggal, di mana kita juga tahu dengan status yang saya sandang saat itu. Sebenarnya saya nggak bisa terima, Pak, karena sebagai janda ya, Pak ya. Saat itu masih berumur 30 tahun. Dan orang bilang, ada yang bilang, Ilu,
kamu tuh terlalu muda untuk jadi seorang janda, katanya. Ah, iya Pak, apa kabar? Sehat-sehat Pak. Sudah 1 tahun kita tidak ketemu, sekarang ketemu lagi. Ngobrol sebentar kita. Oke Pak. Maaf Bu Timini, saya ingin minta Bu Timini sharing mungkin tentang kisah lalu Bu Timini. Waktu itu saya kerja di Pedis Club. Pedis Club ya? Ya, di Pedis Club. Ya. Terus habis itu pas saya jam kerja baru saya masuk ke lokasi, dapat berapa menit aja Ya. sudah langsung ada ledakan, ada goncangan sangat dahsyat dah Pak. Akhirnya saya terlempar dah nggak sadar akhirnya. Baru saya sadar, sudah ditarik sama security, saya sadar. Sudah pakaian sudah nggak ada Pak, tinggal BH sama celana dalam aja, semua udah habis. Identitas nggak ada, baju nggak ada, jadi kita sudah telanjang bulat dah, lari-larian itu udah telanjang sambil matiin api di tangan itu, Karena saya udah nahan sakit kan Pak, panasnya tuh sampai ke tulang-tulang rasanya. Di rumah sakit berapa lama? Saya 2 tahun. Kenapa saya dilukai seperti ini? Karena luka saya 45% waktu itu. Usus keluar, payudara kedua-duanya ada serpihan. Sampai sekarang di kepala masih ada 1 Pak, kayak kelereng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasib. Mari Pak. Alhamdulillah, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Mari Pak, mari. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa datang lagi berkunjung ke rumah Bu Husnul sini. Udah lama banget ya Bu ya? Iya, Ya, terakhir Berapa yang pertama tuh 2013. 13. Iya, Ibu ingat ya. Boleh Ibu tunjukkan mana luka-lukanya? Ini wajah, ini kaki. Kalau di kaki ini masih ada serpihan logam 4. Serpihannya. Serpihan logamnya. Ya Allah. Terus Ibu, ini kan bekas-bekas, orang Melayu bilang parut. Pastinya tidak akan pulih seluruhnya. Saya sempat 4 kali untuk mengakhiri hidup saya. Karena saya sudah tidak mampu untuk membiayai untuk ke rumah sakit. Ya. Karena semenjak kejadian itu kan otomatis kehidupan perekonomian juga berubah Pak. Susah untuk bekerja. Suami saya ini dendam, mohon maaf ya Pak Nasir ya, sampai mati dendamnya ke mantan-mantan kayak ke Pak Ali Imron, sampai dibawa mati kan. Ya setiap hari cuma bisanya gimana Pak, nangis. Apalagi kalau pas harus kontrol ke dokter nggak ada uang. Nah akhirnya suami saya jengkel, ada yang nawarin untuk jadi kurir narkoba. Yang paling penting dia bisa membalaskan dendam sakit hatinya. Untuk Imam Samudra saat itu kan belum ada eksekusi, belum ada jawaban eksekusi kan Pak. Iya. Jadi saking jengkelnya suami saya gitu. Pokoknya aku harus bisa masuk 1 sel. Kalau memang negara tidak bisa menghakimi mereka, saya yang akan membunuh mereka nanti. Kita Mbak,
ditembak mati sama BNN. Akhirnya dengan iming-iming uang 100 juta, Pak, dia mau jadi kurir dan akhirnya ditembak mati itu. Lagi-lagi saya minta maaf atas semua yang terjadi. Walaupun memang para pelaku itu ada hubungan sama saya. Wajar kalau ibu dan teman-teman korban yang lain merasa marah dan dendam dengan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Bisa duduk nih? Silakan. Iya, alhamdulillah. Kalau ibu tidak keberatan, mungkin ibu bisa tunjukkan yang bisa ibu tunjukkan ke saya, ya di mana saja akibat bom tersebut yang membuat ibu menjadi kehilangan anggota tubuh. Ya. Kalau luka itu sekujur tubuh sih. Sampai sempat perut itu dipotong ususnya karena kemasukan logam yang berkarat. Saya di Rumah Sakit Sangla itu selama 53 hari, operasinya itu sekujur tubuh sih. Tapi yang terutama dari jari ini karena dikasih pen. Setelah itu kan perut saya tumbuh keloid. Jadi dioperasi lagi ini perut, terus masih ada serpian. Kalau pertama itu adanya di hati saya cuman gimana, marah sama pelakunya itu. Masalahnya saya kan nggak tahu apa-apa, kok bisa sampai seperti ini, sampai sini saya hilang, sampai badan saya itu hancur, sampai sekarang pun saya masih merasakan sakit. Gitu. Jadi bom Bali itu ada 3 bom. Saya juga terlibat meracik. Saya juga terlibat merakit. Saya juga terlibat meracik. Saya juga terlibat merakit. Saya memasang detonatornya di semuanya bom yang kami bikin. Jadi bom Bali itu ada 3 bom. Bom mobil yang bobotnya beratnya itu 1 ton 125 kilo. Dari 1 ton 125 kilo itu ada TNT-nya sekitar 20 kilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ayo, jom. Kamu nak tunjuk? Ya, nah ini julukan. Ini rumah-rumah ini family kita semua. Pemilih semua ya? Iya, semuanya. Yang ini rumah Mas
Amrozi. Yang ada almarhum. mobilnya. Ya, almarhum yang belakangnya rumah Ustadz Ali Gufron, Ustadz Mukhlas. Sekarang yang tempat Ya, di sini anaknya. Istri masih ada. Yang ini rumah Ustadz Ali Imron yang masih menjalani hukuman seumur hidup. Ini rumahnya ya. Ya. Sudah lama sekali saya tidak datang. Alhamdulillah. Ustadz tolong ceritakan sedikit ya latar belakang keluarga Ustadz, berapa kakak beradik dan lain. Yang pertama Ali Gufron, Amrozi, Ali Imron, dan saya Ali Fauzi. Tahu, jadi kami berempat join dengan Al-Qaeda, dengan Jamaah Islamiyah. Dulu memang kampung ini jadi sentral radikalisasi. Mengapa kakak beradik itu menjadi penting untuk direkrut? Nah, mengajak ke jamaah ini tidak mudah. Karena jamaah ini jamaah sirriyah, jamaah rahasia. Ketika saya ketemu Ali Fauzi, saya tanya, Bang, kalian ini kenapa sekeluarga? Gitu kan? Ini kan family kinship ya, emangnya nggak saling mengingatkan? Terus dia bilang, justru kalau keluarga itu lebih gampang, jadi rahasia. Jadi justru dengan keluarga itu gampang memberikan perintah, gampang juga menjaga rahasia. Jadi menjaga kerahasiaan itu penting. Mungkin itu kebijakan Mas Ali Gufron. Sejak kecil itu dari saudara saya atau kakak-kakak saya, Ali Gufron lah paling yang saya idolakan. Kalimat negara Islam, kalimat jihad itu sudah saya terima dari Ali Gufron itu sejak kelas 3-4 SD itu. Imam Samurdha lah sebagai pimpinan atau ketua lapangan dalam perencanaan pengeboman tersebut atau persiapan pengeboman tersebut. Bahan-bahan bom tersebut adalah kami bawa dari Jawa. Jadi paket dikirimkan lewat bis oleh Amrozi di Surabaya, saya terima di Denpasar. Dan itu dalam keadaan mentah. Artinya kalaupun toh di tengah perjalanan diperiksa oleh aparat, nggak akan tahu bahwa itu adalah bahan-bahan yang bisa untuk bom. Hingga terkumpul 1 ton lebih itu. Pertama, Lamongan ini di rumah Amrozi dijadikan sebagai tempat untuk merubah van LT300 itu ya menjadi wadah atau tempat bahan peledak. Lamongan ini khususnya Desa Tenggulun menjadi tempat utama dalam pertemuan ya starting point untuk bergerak menjalankan sebuah operasi. Pengeboman yang kita lakukan ini kita 3 bom. Semuanya akan dilakukan dengan cara bunuh diri. Kemudian setelah saya mengantarkan mobil sampai Jalan Legian, saya balik. Belum, tidak ada 1,5 menit ada ledakan besar dari arah Kuta. Yang saya yakin bahwa itu adalah bom mobil. Ketika kami tahu, saya pribadi tahu pada waktu itu meledak nggak ada kegembiraan. Nah, mereka ini adalah alumni-alumni Afgan. Mereka memang alumni Afgan dan keterikatan mereka itu memang kuat. Nah, saya ketemu dengan senior JI lainnya ya. Karena istrinya tidak tahu sama sekali ketika dia pergi ke Afghanistan untuk training, military training. Ini misi penting, jadi tidak boleh dibocorkan ke semua orang. Dan sekalipun istri, karena perempuan biasanya mulutnya nggak bisa menjaga rahasia ya. Setahu saya bahwa saya angkatan ke 9. Kemudian yang terlibat bom Bali adalah dari angkatan saya adalah 4 orang. Saya, Imam Samurdha, Sawat, dan Umar Pate. Itu angkatan ke 9. Saya pelajari dari masalah senjata,
Kemudian dari masalah bahan peledak dan bom, dari begitu lulus Akademi Militer Mujahidin Afghanistan, kita lanjutkan sampai bom kimia. Ya paling netron FPNI lah. Ya hanya saja kan. Ya mendingan yang langsung. Iya hanya saja karena orang Islam ada juga PMI Pak. Ya. Mercy yang punya itu almarhum. Ya kerja sama di lapangan. Ya paling netron FPNI lah. Ya kita jarum tuh. Oh, dua-duanya berapa? Nah, begitu. Sampurna. Itu bagi panitianya. Jadi kita ke sana tuh mempelajari semua senjata yang ada di Afghanistan. Intinya itu. Sehingga kita punya skill untuk persenjataan. Itu yang ditanam oleh pemimpin waktu itu. Muis tampilkan yang itu. Muis sudah ada kan? Muis yang ada. Itu ada Muis. Karena pertemanan itu emang istilah kita membawa ke akhirat kan. Kalau dalam hadis ada yang mengatakan apabila kamu masuk surga terus teman kamu yang biasa dulu pernah perang, pernah bersatu majelis, alhamdulillah kita dapat pengalaman yang saling berharga di situ. Kita ikut istilah menyerang kota Samarhill waktu itu diduduki oleh komunis. Di kacamata kepolisian. Nah kalau itu keterlibatan saya terang saya katakan memang ada rasa ukhuwah karena saya juga tidak tahu itu karena cuma sebagai apa namanya jadi motor saya dipinjam keterlibatannya di situ ya sepeda motor. Nah waktu itu motor tadinya mau dibeli tapi saya tidak kasih motor saya beli. Nah, udah pakai aja saya bilang begitu. Jadi itulah keterlibatannya di situ motor itu. Bantuan kemanusiaan itu senjata. Kita tahu misalnya aksi bom Bali ada Nurdin M. Top, ada Azhari, terus ada juga Fajar Taslim orang Singapura, ya kan? Mereka punya mission yang sama. Nah itu jadi Indonesia lah yang dijadikan tempat untuk aksi gitu ya, karena Singapura terlalu ketat ya kan, Malaysia juga terlalu ketat, jadi susah ini. Sekitar tanggal 26 September, saya ingatkan lagi melalui Amrozi, tolong sampaikan ke Moklas. Menurut saya ini nggak benar, ayo dibatalkan. Amrozi lapor ke Moklas, jawabannya Moklas, nggak ada urusannya, terus saja. Itu, nah, ketika persiapan ini ada konslet-konslet di antara kami, bahkan tidak senyum-senyuman juga ada. Sebenarnya sejak peristiwa bom gereja pada tahun 2000 di malam Natal, ya banyak di antara para pimpinan JAI itu tidak setuju dengan aksi bom tersebut. Aksi bom dimanapun kalau yang menjadi target itu warga sipil, bukan di medan perang, saya dari dulu cukup menentang. Walaupun dilarang, walaupun ditegur, mereka tidak peduli. Mereka anggap orang-orang yang tidak mau melakukan aksi bom ini adalah orang yang tidak mau berjihad. Dan mereka merasa mereka adalah orang yang berjihad. Ya, maka terjadilah aksi-aksi tersebut. Saya rasa bom Bali itu semacam kind like warning ya, bahwa teroris itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Teroris itu tidak bisa dianggap bahwa ini hanya konspirasi teori. BNPT dibentuk pada tahun 2010. Kalau BNPT hanya mencegah, penindakannya kita koordinasi dengan Densus, aparat keamanan. Pada saat itu, setelah terjadi bom yang begitu dahsyat, kita lalu berpikir-pikir bagaimana kita harus menghadapi suatu peristiwa seperti ini. Menurut saya jihad kita ayo kita tingkatkan, ayo kita serang kekuatan mereka, TNI, Polri, itu sudah saya usulkan itu.
Saya kemudian keluar dari kampung ini bersama Mas Ali Imron. Saya ke Surabaya, sembunyi di sana. Namun kemudian Mas Ali Imron mengajak saya untuk melakukan penyerangan terhadap markas polisi yang ada di Lamongan. Itu semua sudah ready, ada puluhan senjata, ada ratusan amunisi yang mau dipakai untuk menyerang Polres Lamongan. Saya tahan, saya ingatkan, jangan, nanti keluarga kita juga akan kena getahnya. Yang sudah kita hentikan. Saya melihat di Lamongan ini, kan saya melihat gini, JI ini akan mencari basis-basis, ya kan? Jadi dia merekrut semua orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Nasir. Ya, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Oh, sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Lama tidak ke rumah sini Ustaz. Ya, gimana kabar Ustaz? Ya, alhamdulillah. Berkat doa dari Mas Nasir. Ketika waktu peristiwa Bali, lalu kemudian muncullah pihak kepolisian mengungkap ya ada nama Tenggulun. Sehingga kemudian karena si Ustadz Ali Imron ini dan Mubarak adalah tenaga pengajar pesantren Al-Islam. Jadi waktu itu memang ya saya betul-betul mendengar informasi itu agak ya gimana ya. Memang sebelumnya sama sekali tidak mengetahui bahwa mereka adalah terjun ke arah sana itu. Nah, mungkin sehingga saya tidak harus mengintervensi apalagi ya istilahnya menyalahkan ya naudzubillah min dzalik. Itu mereka sudah mengatasnamakan harus melakukan jihad. Dan mereka mungkin belajar agama tentang bahwa Islam ditindaslah, Islam ini itu memang peninggalan Orde Baru lah ya. Aksi pengeboman ini nggak bisa lepas dari politik Indonesia di era-era sebelumnya. Kalau saya dengar dari santrinya ya, memang mereka diajarin bikin bom, diajarin pelatihan militer dan mereka memang disiapkan. Setelah terjadi bom yang begitu dahsyat, kita lalu berpikir-pikir bagaimana kita harus menghadapi suatu peristiwa seperti ini. Pada saat itu karena kita gelap sekali, namun pada saat itu kebijakan dari pemerintah untuk melakukan pendekatan penegakan hukum dan kita melihat terorisme sejak saat itu sebagai satu tindak pidana. Kita memperluas penegakan hukum itu melalui kebijakan politik negara yaitu undang-undang dan disitulah kita mulai membutuhkan ada unit-unit lain di samping penyelidikan, penindakan dan intelijen. Kita punya unit deradikalisasi, lebih tepatnya disebut unit identifikasi dan sosialisasi, lebih tepatnya Direktur Pencegahan. BMPT dibentuk pada tahun 2010. Kalau BMPT hanya mencegah, penindakannya kita koordinasi dengan Densus, aparat keamanan. Saya mau ke BUMN ini jam 11. Ya, pagi itu mereka baca kayak gitu. Makanya dibentuklah Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang melibatkan masyarakat, melakukan pemetaan terhadap wilayah yang rawan radikal. Salam sama Mas Huda. Iya. Misi BMPT. Yang kedua adalah kontraradikalisasi. Kontraradikalisasi itu ada 3 bagian. Yang pertama kontra narasi, yang kedua kontra propaganda, yang ketiga kontra ideologi.
kalau kontra ideologi adalah membangun keyakinan, membangun trust kepada masyarakat bahwasanya Indonesia sudah punya ideologi, terutama isu-isu dibangunnya khilafah. Khilafah itu hanya cerita dan berita dan sesekali menjadi dialektika, bukan perintah apalagi titah, karena hanya akan berakhir dengan derita dan lulu lantah. Jadi kalau setelah 20 tahun ini kemudian orang masih bertanya kenapa ini terjadi, itu sebenarnya susah saya menjawab. Maka setelah saya menemukan kebenaran dan saya melihat bahwa ternyata gerakan ini sudah semakin menyimpang. Membunuh warga sipil, ini menurut saya ada something wrong. Kalau saya tahu itu bukan jihad, maka saya harus katakan itu bukan jihad. Saya sesuai dengan pengetahuan saya. Nah itulah yang kemudian kalau katakan ingin menyesal, ya sudah, itu semua sudah terjadi. Makanya atlet itu kita butuh tenaga. Ya, kadang ada atlet yang menggunakan narkoba. Ada sertifikat. Saya harus membangun masa depan saya. Saya harus memperbaiki. Saya harus gunakan sisa umur saya ini untuk kebaikan bagi bangsa dan negara. Maka jadilah Forum Komunikasi Alumni Afghanistan Indonesia, FKAAI. Ya. Itu bisa judulnya apa? Jadi judulnya yang nomor 3. Sebab pelaku bom Bali itu adalah rata-rata orang pernah ke Afghanistan, ya, yang terlibat. Sehingga kita perlu menggalang, kita perlu membina orang-orang yang pernah di sana. FKI kan. Kemudian yang kedua, lembaga-lembaga yang sudah pernah 10 tahun kemudian saya rubah namanya. Ya, menjadi Forum Komunikasi Aktivis Akhlakul Karimah Indonesia. Kenapa Akhlakul Karimah? Karena Akhlakul Karimah itu akhlak yang mulia. Ya, saya ingin nama ini menjadi teguran. Kemudian kami kembangkan bukan hanya para orang-orang yang pernah menjadi kasus teror atau pernah eks-kombatan, tetapi juga mangsa-mangsa bom. Kota amal nih dalam kurungnya, dalam kurung batin. Kita punya cita-cita bagaimana untuk keluarga ke depan bagaimana lebih baik dari yang dulu gitu aja. Kebaikan itu kan bisa dilakukan di mana saja kan, nggak harus kita melakukan teror yang ada. Kebaikan itu adalah bagaimana kita berguna melakukan suatu program-program yang berguna untuk umat manusia. Dan mudah-mudahan buat yang lain juga agar mereka paham gitu kan tentang Islam itu rahmatan lil alamin. The Internal Security Department has arrested 15 people for terrorism-related activities. Ketika saya menghadiri pengajian itu tersebut, saya tidak mengetahui kalau itu JI. Sampai tiba saya diundang di suatu gedung pertemuan rapat, ternyata di sana saya dibaiat. Dan di sana pula saya baru mengetahui itu dari Jamaah Islamiyah. JI ini termasuk organisasi yang well designed and well organized. JI-nya ini yang harus kita pantau pergerakannya. Kenapa? Dia organisasi yang profesional. Artinya mereka yang punya pengetahuan yang strategis gitu loh ya.
Awalnya ketika saya menghadiri pengajian itu tersebut, saya tidak mengetahui kalau itu JI. Sampai tiba saya diundang di suatu gedung pertemuan, rapat. Di sana saya dibaiat. Dan di sana pula saya baru mengetahui ternyata itu dari Jamaah Islamiyah. Proses baiat pertama ditanya profil saya, apa tujuan saya mengaji sampai bertahan sampai saat itu, kok bisa teman-teman kamu, awalnya saya masuk 50 Pak, yang lolos cuma bertiga dari 50 orang. Nah, juga dengan perkembangan JI sekarang, di mana mereka sebenarnya melakukan transformasi organisasi. Pengajian kita di mana-mana kita ngaji. Kadang-kadang kita pakai taman, kita pakai hotel, kita pakai villa, bahkan di atas gunung pun kita ngaji. Kami menyatu dengan warga, jadi warga pun tidak tahu kami ini JI karena kami benar-benar sah gitu. Sudah buat ininya keatletan, bahkan kami pernah ikut turnamen UNES Semarang Wushu. Juga dengan dulu mereka anti demokrasi, sekarang justru menggunakan demokrasi sebagai kendaraan mereka. Jadi misalnya mereka bikin partai politik. Jadi mereka kemudian bangun internal resource of financing, ya. Waktu zaman saya ini sudah banyak perubahan dari JI. Nggak bisa kita berjuang sendiri. Ibaratnya berjuang bersama umat itu penting. Kalau bisa disebut saya ini New JI. Kenapa New JI? JI yang sekarang bukan JI yang dulu. Mungkin kalau JI yang dulu mungkin kayak kasus bom Bali gitu kan. Mereka masih keras dan korbannya pun banyak. Tapi kalau kami tidak. Kami pelan-pelan meminimalisir orang Islam yang tidak punya urusan tidak jadi korban. Nah, mereka tuh mau masuk ke semua sistem di Indonesia, di sistem di negara. Misalnya dia masuk ke MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, karena kan paling itu dianggap sebagai semacam kayak representatif ulama-ulama lah, ya. Ada program anak muda untuk dididik secara militer yang dipersiapkan untuk ke Suriah. Kita ingin ke Suriah, mau perang gitu. Pada akhirnya kami tabrakan sama orang Suriah itu dan tentara Turki. Kami di Berondong. Saya spontan tiarap. Mungkin peluru dah. Sebelum perang mungkin kita suruh denger suara desingan peluru. Perkembangan kejahatan, modus operandi kejahatan. Jadi kita harus mengikuti perkembangan itu. Itulah sehingga membangun kemampuan penyidikan, membangun kemampuan intelijen, membangun kemampuan investigasi, kita juga membangun kemampuan masyarakat untuk mencegah fenomena-fenomena atau tindak pidana terorisme ini. Pernah itu berkali-kali saya begitu. Nah, tetapi JI yang loyal itu membentuk new JI, JI baru. Jadi kita tidak bisa terpaku pada nama saja. Makanya di Indonesia ada namanya moderasi beragama. Artinya semangat harus turun-turun sedikit, pemahaman diangkat sedikit agar menjadi ummatan wasata, khaira ummah, the best ummah.
Itulah yang kita harapkan, tetapi tetap kita waspada. Karena teroris adalah ideologi kekerasan yang menghalalkan segala macam cara. Dan seolah-olah mereka merasa panitia hari kiamat. Setelah saya melakukan taubatan nasuhah dari dunia terorisme, saya bertekad dengan ada puluhan di Lamongan ini, alumni Afghanistan, Mindanao, Ambon Poso, saya kumpulkan, kita ajak diskusi untuk membuat organisasi, membuat kelompok yang pro perdamaian. Kayaknya bagus sekali nih bangunannya. Iya. Dibanding dengan masjid. Iya. Masjid ini tahun berapa? Ini masjid sebelum ada saya. Oh, sebelum ada aja sudah ada. Tapi Sudah ini ada. memang dulu kan saya lihat itu kecil. Iya. Sekarang habis sudah itu ada renovasi. direnovasi. Habis masjid Iya. kita buat ini. Ini gedung ini ya? Iya, ini gedung bantuan dari PUPR. Iya. Apa Kementerian kepanjangan? Perumahan Rakyat. Oh, oke. Nah, kita 3 dapat lantai apa 2 lantai? 2 lantai. Oh, 2 lantai. Iya. Ini yang sekarang kita buat untuk asrama anak-anak. Bawah juga kamar. Bawah ini untuk ustazah. Ustazah. Iya. Jadi di sini para siswa lelaki dan ya, perempuan. Laki dan perempuan. Tapi Iya. bagi yang lelaki berapa orang? Laki sekitar 25. Kemudian yang perempuan 27. 27 itu. Tapi beda tempat di sebelah sana yang Di sebelah sana ya. Iya. Ruangan ini cuma lelaki saja. Iyalah. Alhamdulillah ya ini respon pemerintah juga tahu kebutuhan kita jadi ya dibantulah. Iya. Iya, iya. Makanya cocok ini saya bilang itu sebagai pusat deradikalisasi. Makanya yang keluarga, Iya. anak-anak. Semuanya ada. Iya. Istri. Datang ya. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Gak apa-apa masa lalu, tapi kita perbaiki masa depan kita. Ya, jadi yang pertama yang saya dahulukan jawaban saya adalah untuk kesekian kalinya saya menyampaikan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya. Saya tahu bahwa permohonan maaf saya tidak akan bisa mengembalikan atau menebus kesalahan saya. Tetapi saya bersyukur saya menjadi pelaku yang berani menyampaikan masalah hal berhubungan dengan masalah penyesalan dan permohonan maaf. Akhir-akhir ini saya banyak dukungan tentang pengakuan bersalah saya bahwa jihad model seperti itu adalah jihad yang salah. Jihad saya sekarang ini adalah saya khususkan untuk mencegah, menanggulangi supaya generasi berikutnya itu tidak memiliki pemikiran atau paham yang dulu saya ada paham itu. Jadi saya melanjutkan usaha saya menjahit, jual baju, sehingga saya bisa ngikutin sekolahnya anak-anak. Benar nggak sih tuh pakai usia apa pakai body? Dan sekarang anak-anak sudah, yang pertama udah selesai kuliah, dia ngambil jurusan kesehatan. Dan adiknya sekarang semester 6, ngambil akuntansi. Harapan saya untuk kedepannya ada rezeki, saya bisa menyelesaikan tugas saya sebagai orang tua. Karena sebelumnya saya dan suami punya cita-cita
ingin menyekolahkan anak-anak kami di atas pendidikan kami. Jadi saya ingin memenuhi itu. Kalau kompensasi dari negara, Pak, saya terima di Desember, akhir Desember tahun 2020 kemarin. Memintakan salam ke dokter siapa sih? Kalau Bapak tanya saya dapat uang sekian itu, saya pakai untuk bayar utang saya. Sisanya itu saya pakai untuk buka warung. Insya Allah bisa berdamai. Cuman yang saya sesalkan sekarang, saya mau gini, mau berbuat apa aja tidak bisa seperti dulu. Misalnya seperti saya mau kerja, mau apa, kan terhambat dengan jari saya, dengan fisik saya, kan gitu. Sedangkan saya masih membutuhkan pekerjaan. Itu saja yang saya